Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Mataram kuno. Kompetensi dasar 3.4. Memahami kronologis perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam. Tujuan pembelajaran. Setelah belajar tentang Kerajaan Mataram kuno, peserta didik mampu mendeskripsikan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan istilah untuk menyebutkan dua periode pemerintahan yang berbeda corak, yaitu corak Hindu dan corak Buddha. Di Kerajaan Mataram kuno ini ada tiga wangsa yang pernah memerintah. Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu, Wangsa Sailendra yang beragama Buddha, dan Wangsa Isana yang terletak di Medang, Jawa Timur. Di Kerajaan Mataram kuno ini merupakan kerajaan agraris, berarti masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Kerajaan kuno Mataram kuno ini disebut Kerajaan Medang sejak berdirinya sampai kehancurannya. Kerajaan Medang, Jawa Tengah lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Mataram Hindu yang beribu kota Bumi Mataram, berdiri tahun 732 Masehi. Kenapa disebut Mataram Hindu? Karena pada abad ke-16 di Indonesia pernah berdiri pula Kerajaan Mataram yang bercorak Islam. Kerajaan Medang Jawa Timur lebih dikenal dengan Kerajaan Medang Kamulan, beribu kota di Watan dan berdiri tahun 929 Masehi. Manakah kita mengetahui bahwa di Indonesia pernah berdiri kerajaan yang bercorak Hindu atau Buddha? Dalam hal ini Kerajaan Mataram kuno. Tentu saja kita mengetahuinya dari sumber berita yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan tersebut. Sumber berita itu dalam bentuk prasasti atau batu bertulis, kitab-kitab, babad-babad yang menceritakan peristiwa yang pernah terjadi di kerajaan tersebut. Kemudian bangunan-bangunan monumental seperti candi-candi, arca-arca, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah sumber berita yang berisi tentang Kerajaan Medang yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Yang pertama, Prasasti Canggal berangkat tahun 732 Masehi. Yang kedua, Babad Parahyangan. Yang ketiga, Prasasti Kalasan berangkat tahun 778 Masehi. Yang keempat, Prasasti Mantiasih atau Prasasti Balitung yang berangkat tahun 907 Masehi. Yang kelima, Prasasti Pucangan atau Kalkuta yang berangkat tahun 1042 Masehi. Yang keenam, Kitab Negara Kertagama. Selain itu, banyak juga sumber berita yang lainnya. Namun di sini hanya 6 saja dulu ya. Sumber berita Kerajaan Mataram Hindu yang pertama adalah Prasasti Canggal yang berhuruf Palawa dengan bahasa Sangsekerta. Dalam Prasasti Canggal diberitakan bahwa Sang Ratu Sanjaya membangun Lingga Yoni sebagai penghormatan kepada Dewa Siwa. Ini jelas menunjukkan bahwa Mataram Jawa Tengah bercorak Hindu. Kemudian diberitakan pula bahwa ada seorang raja yang bernama Sana digantikan kedudukannya sebagai raja oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Dan Sanjaya adalah putra dari Sanaha, adik perempuan Raja Sana.
Babad Parahyangan memuat sumber berita tentang perjuangan Sanjaya menjadi Raja Sunda, kemudian menjadi penguasa di Kerajaan Galuh, sampai pada akhirnya beliau menjadi raja di Kerajaan Mataram kuno yang pertama, menggantikan Raja Sena, dan sekaligus menjadi pendiri Wangsa Sanjaya. Sumber berita berikutnya tentang Kerajaan Mataram kuno adalah Prasasti Mantiasih atau Prasasti Tembagakedu atau Prasasti Balitung. Dalam prasasti tersebut menuliskan silsilah raja-raja Mataram mulai dari Sang Ratu Sanjaya sampai Rakai Balitung. Yang pertama Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, 2 Rakai Panangkaran, 3 Rakai Panunggalan atau Daranindra, 4 Rakai Wara atau Samaragrawira, 5 Rakai Garung atau Samaratungga, 6 Rakai Pikatan, 7 Rakai Kayuwangi atau Diah Lokapala, 8 Rakai Watu Humalang, ke-9 Rakai Watukura Diah Balitung. Menurut Slamet Mulyana, seorang sejarawan Indonesia, mengatakan bahwa di dalam Kerajaan Mataram kuno terdapat pula Empu Daksa, Rakai Tulodong, Rakai Diah Wawak. Itu adalah raja-raja yang memerintah di Kerajaan Mataram kuno, Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan oleh Empu Sindok, Sri Isana Tunggawijaya, Makuta Wangsawardana, dan Teguh Darmawangsa di Kerajaan Mataram kuno yang terletak di Jawa Timur, yang dikenal dengan Kerajaan Mataram atau Medang Kamulan. Sumber berita Prasasti Kalasan yang berangka tahun 778 Masehi berbahasa Sanskerta dan huruf Pranagari menyebutkan Rakai Panangkaran memberi izin kepada para guru Sailendra untuk membuat bangunan suci bagi Dewi Tara dan sebuah biara bagi para pendeta Buddha, serta menghadiahkan desa Kalasan untuk para sangga, yaitu komunitas Buddha, yang mana bangunan tersebut adalah Candi Kalasan. Penyebutan gelar Sailendra Wamsatilaka atau permata keluarga Sailendra yang merupakan gelar Rakai Panangkaran. Jelas ini menunjukkan sejak Rakai Panangkaran, Mataram kuno yang berada Jawa Tengah sudah beragama Buddha. Menurut sejarawan Slamet Mulyana mengatakan sejak Rakai Panangkaran sampai Rakai Garung atau Samaratungga, Medang merupakan kerajaan yang bercorak Buddha. Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu bangkit kembali sejak Rakai Pikatan menjadi Raja Medang atau menjadi Raja Mataram kuno. Pada masa Rakai Pikatan, kehidupan antara beragama Hindu, Buddha hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Merujuk pada pendapatnya, Wangsa Isyana di Jawa Timur juga merupakan keturunan kerajaan Medang Jawa Tengah. Perpindahan kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, menurut teori Van Bamelen, adalah akibat letusan Gunung Merapi yang menyebabkan istana di bumi Mataram hancur. Sumber berita berikutnya adalah Prasasti Pucangan atau Prasasti Kalkuta. Prasasti tersebut memuat berita tentang silsilah raja-raja Medang dan peristiwa besar yang terjadi, yaitu Medang Pralaya. Berikut adalah silsilah kerajaan Medang Jawa Timur. Yang pertama, Empu Sindok. Empu Sindok merupakan pendiri kerajaan sekaligus pendiri Wangsa Isana. Dari keturunannya lahirlah Sri Isana Tunggawijaya yang kemudian menjadi ratu di kerajaan Medang Jawa Timur.
Raja berikutnya adalah Makutawangsa Wardana yang merupakan putra dari Sri Isana Tunggawijaya. Makutawangsa Wardana memiliki putra yang bernama Teguh Dharmawangsa dan seorang putri yang bernama Mahendradatta. Mahendradatta menikah dengan Raja Bali yang bernama Udayana. Dari pernikahannya lahirlah Airlangga yang kelak menjadi raja yang terkenal dari Medang Kamulan. Airlangga memiliki keturunan yang bernama Sri Sangramawijaya yang kemudian menjadi seorang pertapa, dan Mapanjigarasakan serta Sri Samarawijaya. Yang kelak Airlangga akan membagi dua kerajaan kepada kedua putranya tersebut. Peristiwa Medang Pralaya tahun 1006 Masehi yang juga tertulis di dalam Prasasti Pucangan. Medang Pralaya yaitu peristiwa penyerangan Raja Wurawari, kerajaan vasal dari Sriwijaya yang ingin menguasai Medang. Maksud dari kerajaan vasal adalah kerajaan bawahan. Wurawari ketika menyerang dibantu oleh Sriwijaya. Mengapa Sriwijaya membantu? Karena telah terjadi pertikaian antara Sriwijaya dengan Mataram Jawa Tengah. Pada saat terjadinya pernikahan antara Rakai Pikatan dengan Putri Pramodawardhani. Rakai Pikatan dengan Bala Putra Dewa yang menjadi saudara dari Putri Pramodawardhani bertikai yang akhirnya mengalami kekalahan. Lalu Bala Putra Dewa melarikan diri ke Sriwijaya. Sejak saat itu pertikaian terus berlanjut sampai pada peristiwa Medang Pralaya ini. Dalam peristiwa tersebut menewaskan Teguh Dharmawangsa, Raja Medang saat itu. Airlangga yang menjadi menantunya berhasil menyelamatkan diri dibantu Empu Narotama. Dan di kemudian hari menjadi Raja Medang menggantikan Raja Teguh Dharmawangsa. Masa pemerintahan Raja Airlangga memerintah di Kerajaan Medang Kamulan dari tahun 1009 sampai 1049. Tahun 1025 Masehi, Airlangga berhasil menguasai Pulau Jawa seiring dengan melemahnya Kerajaan Sriwijaya yang hancur diserang oleh Kerajaan Kolamandala dari India. Tahun 1032 Masehi, Airlangga berhasil mengalahkan Raja Wurawari yang pernah menyerang Medang dalam peristiwa Medang Pralaya. Pada tahun 1042, Airlangga turun tahta dan menjadi pertapa dengan gelar Resi Aji Paduka Mungku dalam prasasti Ganda Kuti. Yang ketiga, menurut prasasti Turun Hyang kedua dan Kitab Negara Kertagama menuliskan Airlangga membagi dua wilayah kerajaannya dibantu oleh Empu Barada. Wilayah barat diserahkan kepada Sri Samarawijaya dan menjadi kerajaan Kediri yang beribu kota Daha. Wilayah bagian timur diserahkan kepada Mapanjigarasakan yang menjadi kerajaan Jenggala yang beribu kota Kahuripan. Terakhir tahun 1049 ditulis di dalam Candi Belahan. Karena wafatnya Airlangga tidak diketahui dengan jelas, maka tahun pembuatan atau tahun yang tertulis dalam Candi Belahan menjadi rujukan waktu wafatnya Raja Airlangga. Dengan demikian maka berakhirlah Kerajaan Medang Kamulan atau Kerajaan Medang Jawa Timur. Tugasnya adalah tuliskan dengan bahasa sendiri tentang Kerajaan Medang dan sertakan hikmahnya dari peristiwa yang terjadi. Demikian untuk materi kali ini. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran IPS berikutnya. Belajar IPS, semangat tanpa batas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.